Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala lana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Kepada seluruh viewers dimanapun anda berada. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi video untuk channel ini. Kaum muslimin dimanapun anda berada, mari kita melihat ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Sana disebutkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui olehmu bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, hati menjadi tenang. Konsep untuk hidup tenang, bidzikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka timbul pertanyaan, ya Allah, bagaimana cara kami berzikir kepada Engkau? Bagaimana cara kami berzikir? Maka di dalam Al-Quran, Allah memberikan beberapa tawaran dalam bentuk berzikir. Boleh dilihat di dalam surah Toha ayat ke-14. Di sana disebutkan bahawa sesungguhnya sembahyang juga termasuk zikir. Di sana disebutkan, aqimis shalah li dzikri. Laksanakan olehmu akan sembahyang li dzikri, karena mengingatku. Sembahyang termasuk juga zikir. Juga bisa dilihat bahawa sungguhnya baca Al-Quran juga zikir. Di dalam Al-Quran, surah ke-15, ayat ke-9 disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahawa sungguh kami telah kami turunkan akan zikra. Zikra di dalam tafsir disebutkan dengan Al-Quran. Zikra, Allah menyebutkan kata-kata Al-Quran dengan zikra. Artinya, membaca Al-Quran juga termasuk zikir. Dan juga termasuk zikir ialah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang bersolawat kepada Nabi, sangatlah banyak fadilah-fadilahnya. Kita bisa mendapat rahmat dengan hanya bersolawat kepada Nabi. Juga orang-orang yang berselawat kepada Nabi sangat dekat nantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa mendapatkan syafaat juga dengan solawat. Dan poin pentingnya, coba lihat. Dengan bersolawat kepada Rasulullah juga dapat menyampaikan segala hajat-hajatnya dengan bersolawat kepada Rasulullah. Benar diceritakan bahawa pada zaman dahulu pernah seorang yang sangat terlilit dengan hutang. Terlilit dengan hutang, berhutang ke sana sini, sangat banyak hutangnya. Sehingga untuk menunaikan hutangnya, dia menghutang lagi, berhutang. Dia berhutang lagi kepada seorang saudagar. Berhutang kepada saudagar sebanyak 500 dinar. 500 dinar berhutang dia. Kemudian saudagar itu bertanya, jika anda berhutang 500 dinar hari ini, kapan anda mau bayar? Lalu sang yang berhutang tadi menjawab, saya akan membayar beberapa hari ke depan. Lalu pulang. Setelah beberapa hari, sampailah kepada masa untuk membayar hutang. Lalu yang memberi hutang tadi menagih, saudagar tadi menagih. Wahai yang berhutang, hari ini sudah sampai temponya untuk membayar hutang. Jadi mana hutang saya? Berikan mana hutang saya? Lalu yang berhutang tadi berkata, ya saudagar, memang hari ini
tempo untuk membayar hutang. Tapi saya belum mempunyai uang. Sepeser pun saya belum mempunyai uang. Memang benar, toh dia yang berhutang 500 dinar untuk membayar hutang orang lain. Maka ketika membayar hutang, sepeser pun tidak tinggal. Dia menjawab, hari ini saya benar-benar tidak ada uang. Okey, akan saya berikan tempo lagi. Lalu diberikanlah tempo beberapa hari. Berjalan tempo, sang penagih hutang menagihnya lagi. Wahai yang berhutang, hari ini sudah sampai temponya juga. Mana hutang saya? Lalu sang miskin tadi juga menjawab, ya saudagar, hari ini juga saya tidak memiliki uang sepeser pun. Oh, ini masalah ini. Masalah. Anda dulu sudah sampai tempo tapi tidak mau membayar. Lalu pada hari ini juga sudah sampai tempo, Anda juga tidak mau membayar. Ini masalah ini. Anda sudah berdusta. Anda sudah melanggar janji. Ayo kita ke qadhi. Ke qadhi, menghadap ke qadhi. Lalu sang miskin tadi beserta saudagar berjalan kepada qadhi. Ya qadhi, yang ini berjanji untuk membayar hutang dalam beberapa hari. Lalu dia tidak membayarnya. Lalu saya memberikan tempo lagi. Lagi-lagi dia tidak membayarnya ya qadhi. Ini bagaimana ini ya qadhi? Saya ingin melapor. Lalu sang qadhi menjawab, oh ini masalah ini. Anda telah berdusta. Wahai qadhi, saya benar tidak berdusta. Saya memang berjanji untuk membayar hutang. Tapi sepeser pun uang saya tidak miliki. Bagaimana saya ingin membayar? Untuk keluarga saja saya susah untuk membelanjakan. Apalagi untuk membayar hutang. Begitu cakap orang fakir miskin tadi. Tapi ya qadhi, saya telah memberikan tempo, kata yang penghutang tadi. Lalu dia juga tidak membayarnya. Bagaimana ini? Oh ini masalah. Anda harus dikurung. Anda harus dipenjara. Ya sudah. Kalau memang harus dipenjara, ya harus penjara saja. Kalau memang itu yang menjadikan caranya. Lalu bagaimana? Anda harus masuk penjara sekarang. Oh tidak bisa dulu ya qadhi. Saya harus kembali ke rumah dulu memberitahu anak dan istri saya bahwa saya akan dipenjara. Tidak bisa. Bagaimana jaminan Anda? Siapa yang menjamin Anda agar Anda kembali ke sini pada hari lain, besok? Siapa yang menjamin Anda bahwa Anda akan kembali ke sini besok? Ya qadhi, jika saya ingin berlari, untuk apa hari ini? Kemarin, lusa pun bisa. Kenapa harus hari ini? Gak bisa ini, gak bisa. Apa jaminan Anda bahwa Anda akan kembali ke sini besok? Lalu fakir miskin itu tadi menjawab, ya qadhi, demi Allah, Rasulullah yang menjadi penjamin saya. Lalu qadhi bingung. Bagaimana maksud Anda bahwa Rasulullah yang menjadi penjamin? Jika saya tidak kembali besok, maka saya ridha bahwa saya tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sumpah bukan sembarang orang. Memang sumpah para pecinta Rasulullah SAW. Bagaimana perkataannya? Jika saya tidak kembali besok, maka saya rela bahwa sungguh saya tidak dianggap sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Lalu qadhi setelah mendengar pernyataan itu, okeylah, pulanglah, beritahu kepada istri Anda. Lalu sang fakir miskin tadi pulang untuk memberitahu istri-istrinya. Setelah pulang, berkata pada istri, wahai istriku, saya hendak dipenjara hari ini, tapi saya minta tempo untuk kembali besok
untuk dipenjara, beritahu kepada anda bahawa saya besok sudah dipenjara. Lalu isterinya menjawab, wahai suamiku, jika hari ini anda ingin dipenjara, lalu apa yang menjadi penjaminmu? Kembali kepada aku. Apa menjadi penjaminmu? Lalu sang suami menjawab, yang menjadi penjaminku wahai isteriku ialah Rasulullah SAW. Saya berjanji bahawa jika saya tidak kembali besok, saya tidak dianggap sebagai umat Rasulullah SAW. Lalu sang isteri menjawab, wahai sang suamiku, selama Rasulullah yang menjadi penjamin engkau dan anda menjamin Rasulullah, marilah kita mulai pada saat ini bersolawat kepada Rasulullah. Lalu sang suami isteri beserta anaknya tadi bersolawat kepada Rasulullah. Sehingga malam tiba. Dan saking banyaknya bersolawat, mereka tertidur. Dalam keadaan bersolawat, mereka tertidur. Lalu sang suami tadi bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, man ra'ani faqad ra'ani haqqa. Siapa yang bermimpi melihat saya, maka dia sungguh telah melihat saya. Maka nyata bahawa dalam mimpi sang suami tersebut ialah Rasulullah. Sang suami tadi bermimpi Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, wahai umatku, kamu sangat banyak bersalawat malam ini terhadapku. Maka sesuai dengan apa yang telah tersebar, bahawa salawat ini dapat menunaikan segala hajat. Besok datanglah kepada gubernur. Lalu minta kepada gubernur agar hutangmu dilunasi. Dan katakan pada gubernur bahawa salawatnya setiap malam 1000 kali. Jadi dia bersalawat kepada aku 1000 kali pada setiap malam. Lalu pada malam tadi dia lupa dalam berhitung, ragu apakah sudah sampai 1000 atau tidak. Sampaikan kepada dia bahawa salawatnya sudah sampai 1000. Jadi jangan gundah. Dia sampaikan sebalas salamku kepada gubernur bahawa salawatnya tiap malam 1000 itu sudah sampai kepadaku. Lalu pada saat paginya, sang miskin tadi hendak pergi kepada qadhi karena perjanjiannya besok akan dipenjara. Terlebih dahulu dia pergi kepada gubernur. Belum sampai tepat di pintu gubernur, gubernur ternyata sudah menanti di depannya. Menanti sang miskin tadi. Sesudah sampai si miskin, lalu gubernur langsung memeluk sang miskin tadi. Langsung memeluk. Seraya berkata, wahai saudaraku, saya sangat berterima kasih kepadamu. Tadi malam, Rasulullah datang ke mimpiku. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, wahai hambaku, wahai umatku, jikalau engkau ingin mendapat syafaatku di hari kiamat, maka tunaikanlah hutang sebulan. Begitu kata Rasul. Saya sangat senang gara-gara Anda sehingga Rasul datang ke mimpiku. Rasul menyampaikan salam kepadaku. Saya sangat senang kepada Anda, wahai saudaraku. Sudahlah. Lalu sang gubernur mengambil 500 dinar, memberinya. Ini 500 dinar untuk membayar hutangmu. Lalu mengambil lagi harta sendiri. 500 dinar tadi dari Baitul Mal. Diambil lagi dari hartanya sendiri 2.500 dinar. Untuk apa? Untuk diberikan kepada yang miskin tadi. Ini 2.500 dinar untuk Anda. Saya berterima kasih kepada Anda. Dengan sebab Anda,
Rasulullah datang kepada saya ke dalam mimpi. Sudah, bayarlah hutang Anda. Lihat, berhutang 500 dinar dengan berselawat kepada Nabi, pulang dari rumah gubernur, membawa uang 3.000 dinar. 3.000 dinar. Lalu, setelah dari gubernur, dia pergi pula kepada qadhi. Sudah pergi pula kepada qadhi. Lalu, begitu juga, baru sampai di depan halaman qadhi, qadhi ternyata sudah menunggu. Wahai saudaraku, sini. Lalu qadhi tadi memeluk dia. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tadi malam Rasulullah datang ke dalam mimpi saya. Bahwa kata Rasulullah, jika Anda ingin terlepas pada hari kiamat daripada huru-hara kiamat, huru-hara padang mahsyar, maka lepaskanlah hutang engkau. Maka lepaskanlah hutang yang sepulan. Maka ini uang 500 dinar untuk membayar hutangmu. Terima kasih. Dengan berkat Anda, saya dimimpikan Rasulullah mendapat 500 dinar lagi. Sudah 3.500 dinar. 3.500 dinar. Lalu ketika ingin membayar, pergilah ke rumah yang memberi hutang tadi. Ternyata di depan pintu yang memberi rumah tadi sudah menunggu si penghutang tadi. Tidak berkata apa-apa, langsung memeluk yang memberi hutang tadi. Lalu dia berkata, terima kasih wahai saudaraku. Terima kasih wahai saudaraku. Semalam Rasulullah datang ke dalam mimpiku. Lalu beliau berkata, jika Anda ingin terlepas daripada padang mahsyar, huru-hara padang mahsyar, maka lepaskanlah hutang sepulan. Maka hari ini saya bersaksi bahawa ingin melepas hutangmu wahai saudaraku. Dan ini uang 500 dinar untuk sebagai kata terima kasihku. Begitu katanya. Lihat. Dengan berselawat kepada Rasulullah, hutang 500 dinar terlunaskan dan malahan mempunyai uang ialah 3.000, 4.000 dinar. 4.000 dinar. Hutang lunas 500 dinar, mempunyai uang 4.000 dinar. Hanya dengan berselawat kepada Rasulullah. Ya memang, yang miskin tadi berselawat kepada Rasulullah dari hati, dari lubuk hati. Bukan hanya di mulut saja. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena para pecinta selawat kepada Nabi memang dimudahkan dalam segala hal. Hajatnya tertunaikan seperti cerita yang baru saya sampaikan tadi. Dan tenang. Intinya tadi, bizikrillah. Salawat termasuk zikir, tatma'innul qulub. Walaupun berbagai keadaan, dengan berselawat, kita mampu menenangkan hati. Seperti halnya sang murabbi kita sekarang, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidh. Pada suatu ketika dayah beliau Dar Al-Mustafa pernah terlilit hutang sekitar 1 miliar. Sekitar 1 miliar terlilit hutang. Lalu diadakanlah rapat bersama pengurus dayah. Diadakanlah rapat. Disampaikanlah, ya Sidi, sekarang dayah terlilit hutang 1 miliar. Karena iuran setiap santri pada ketika itu sekitar $20. $20 per bulan. Sehingga dalam setahun sekitar $240. Di per bulan $20 sekitar 300.000. Itu jumlah yang sedikit. 300.000, $20 tadi. Dalam setahun $240. Di iuran yang sedikit. Bagaimana untuk menutup hutang kita, ya Sidi?
menurut pendapat saya, iurannya ditambah saja menjadi $30 dalam sebulan. Lalu Habib Umar diam. Berpikir beliau. Lalu beliau bertanya, iuran dasar $20. Lalu karena terlilit hutang, kita harus menaikkan $30. Menurut saya, iurannya diturunkan menjadi $10. Lalu sang pengurus dayah bingung. Ini hutang 1 miliar. 1 miliar hutang. Supaya hutangnya terlunaskan, dinaikkan $30 iuran untuk santri. Tapi malahan Habib Umar bukannya menaikkan, menurunkan dari $20 per bulan menjadi $10. Ya Sidi, kita ingin melunaskan hutang. Lalu kata Habib Umar, sudah cukup. Iurannya diturunkan $10. Turunkan $10. Ya, telah berjalan beberapa hari. Lalu datanglah seseorang membawa uang 1 koper. Membawa uang 1 koper kepada Habib Umar. Lalu Habib Umar menyampaikan bahawa berjumpa dengan pengurus dayah. Setelah berjumpa dengan pengurus dayah, diberikanlah uang di dalam koper tersebut 4 miliar. 4 miliar. Hutang 1 miliar, datang rezeki 4 miliar. Dengan apa? Dengan ketenangan yang dimiliki oleh Habib Umar. Ini kelebihan beliau. Hutang 1 miliar tertunaikan. Malahan 4 miliar datang. Oleh Habib Umar, aktsirus sholawah, memperbanyak salawat. Maka tatma'innul qulub. Walaupun dengan keadaan apapun terlilit hutang, beliau terlilit hutang dayah 1 miliar, namun tetap tenang. Tetap tenang, memperbanyak salawat kepada Nabi, sehingga hutang 1 miliar tertunaikan, malahan dengan tambahan 3 miliar. Marilah saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ingat ayat ini, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi untuk berzikir kepada Allah, banyak cara. Sembahyang, solawat, menghafal Quran, membaca Al-Quran, mengatakan la ilaha illallah, subhanallah. Marilah kita pada hari ini saya mengajak untuk memperbanyak solawat. Begitu juga dengan zikir-zikir yang lain. Karena hanya dengan zikir, hati kita menjadi tenang. Bukan dengan uang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Pada lain kali akan kami sampaikan perihal lain. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak tegang ni.